Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Kamis tanggal 19 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bara duduk di sudut kantin kampus, wajahnya terlihat suram. Buku catatan di hadapannya penuh dengan coretan tak beraturan. Bukti jelas bahwa pikirannya sedang tak menentu. Tangannya bergerak gelisah, mencoret sana-sini tanpa arah, hingga hampir saja menyenggol gelas minuman di sampingnya. Namun pikirannya tak berada di sana. Ia terus memikirkan Saleha, kakaknya yang kini tengah menghadapi pergolakan besar dalam hidupnya. Tes DNA yang harus dilakukan Saleha terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bara merasa sesak, membayangkan betapa hancurnya perasaan Saleha ketika identitas dirinya dipertanyakan. Dan semua berawal dari tuduhan Zidan demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, Saras yang duduk satu meja dengannya hanya bisa memperhatikan Bara dengan tatapan penuh tanda tanya. Tangannya sigap menahan gelas yang hampir terjatuh akibat gerakan spontan Bara. Rasa heran di wajahnya tak bisa disembunyikan, tetapi ia tetap menunggunya dengan sabar. Ketika akhirnya ia memberanikan diri bertanya, Bara pun menghela nafas panjang dan mencoba menjelaskan apa yang membebani pikirannya. Saras mendengarkan dengan seksama, matanya penuh perhatian. Mendengar cerita Bara, ia ikut merasakan beratnya situasi yang dihadapi Saleha. Namun dalam hatinya, Saras tahu bahwa kekhawatiran Bara bukan hanya untuk Saleha, tapi juga karena ia terlalu peduli, terlalu ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi. Kegelisahan tak hanya menyelimuti Bara, tetapi juga Nando yang terus memikirkan istrinya. Jarak yang memisahkan mereka membuat hatinya resah, terutama dengan situasi yang harus dihadapi Saleha. Malam itu, setelah lelah bergelut dengan pikirannya sendiri, Nando akhirnya memutuskan untuk menjenguk Saleha di tempat pemeriksaan tes DNA. Ia meminta Bara untuk menemaninya. Perjalanan mereka dipenuhi kesunyian, masing-masing larut dalam pikiran, membayangkan bagaimana keadaan Saleha di sana. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut oleh seorang polisi yang meminta mereka menunggu sebentar. Nando menggenggam rantang susun yang ia bawa, mencoba mengalihkan rasa gugupnya. Tak lama kemudian, sosok Saleha muncul, didampingi salah satu petugas. Begitu melihat Nando, wajah Saleha seketika berubah cerah. Tanpa ragu, ia berlari ke arah suaminya dan memeluknya erat, seolah ingin memastikan bahwa kehadiran Nando bukan sekedar mimpi. Pelukan itu adalah pelipur lara bagi keduanya, menghapus sedikit beban yang selama ini mereka pikul. Nando membalas pelukan itu dengan hangat, menyampaikan betapa ia sangat merindukan Saleha. Ia menunjukkan rantang yang ia bawa, memberitahu bahwa ia telah meminta ibunya untuk memasak makanan favorit Saleha. Dengan suara lembut, Nando memintanya untuk segera makan agar tetap sehat. Mendengar perhatian suaminya, mata Saleha berkaca-kaca. Ia mengucapkan terima kasih dengan penuh haru, menyadari bahwa di tengah semua kekacauan ini, Nando selalu ada untuknya. Rasa syukur memenuhi hatinya, menguatkan tekadnya untuk melalui semua ini bersama-sama. Di tengah kebahagiaan yang terpancar di wajah Saleha dan Nando, dari kejauhan Zidan memperhatikan mereka dengan hati yang mendidih. Pemandangan Nando memeluk Saleha seperti bara yang menyulut api cemburu dalam dirinya. Ia merasa tak terima, apalagi mengingat bahwa kehadiran Nando kini menjadi penghalang harapannya untuk mendekati Saleha. Dengan emosi yang membuncah, Zidan membuka pintu mobilnya dan melangkah cepat ke arah mereka. Niatnya bulat untuk memberikan peringatan. Zidan menghampiri pasangan itu dengan wajah penuh amarah. Rasa kesalnya semakin memuncak saat ia teringat bahwa Saleha sebelumnya sudah menolak makanan yang ia bawakan. Sementara rantang yang dibawa Nando diterima dengan penuh sukacita. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan menganggap Nando sebagai penyebab semua ini.
Amarahnya memuncak ketika Nando dengan tenang membela diri, mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar, tentunya sebagai seorang suami. Ucapan itu seperti bahan bakar yang menyulut api di dada Zidane. Tak mampu lagi menahan emosinya, ia pun melayangkan pukulan ke arah perut Nando tanpa peringatan. Saleha terkejut melihat tindakan Zidane yang kasar. Ia berteriak kaget, mencoba menghentikan keributan yang tiba-tiba pecah. Dengan cepat, ia memeriksa keadaan Nando, memastikan suaminya baik-baik saja. Pandangan matanya penuh kemarahan saat ia berbalik menegur Zidane. Sikap Zidane yang impulsif membuatnya kecewa, dan ia tak ragu untuk menyuarakan ketidaksukaannya. Dalam situasi itu, Nando berusaha menenangkan Saleha, sembari memegangi perutnya yang terasa sakit. Bukti nyata dari emosi yang tak terkendali. Pertemuan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi konfrontasi yang memancing ketegangan. Sementara itu, di dalam mobilnya, Bu Soraya melirik kaca spion dengan waspada. Ia menyadari bahwa sejak beberapa waktu lalu, Zidane terus membuntutinya. Sebagai seorang wanita yang penuh perhitungan, ia segera merancang strategi untuk menghentikan langkah putranya, tanpa menimbulkan kecurigaan tentunya. Dalam pikirannya, apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang Zidane tak boleh tahu. Ia meraih ponselnya dan dengan tenang menghubungi orang-orang kepercayaannya, memberikan instruksi untuk segera bertindak dan memastikan Zidane tak lagi mengikutinya. Tak lama berselang, orang-orang suruhan Bu Soraya mulai bergerak. Mereka memepet mobil Zidane dengan cara agresif, memaksa laju kendaraannya melambat. Dengan wajah dingin, mereka memberi peringatan keras agar Zidane berhenti. Namun bukannya menurut, Zidane justru semakin panik. Ia menginjak pedal gas lebih dalam, mencoba melarikan diri dari intimidasi tersebut. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya kalut tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Atau mengapa ibunya harus melibatkan orang-orang seperti itu. Di tengah kekacauan itu, Zidane mendadak terhenti ketika melihat kobaran api melintang di jalan di depannya. Panik menyelimuti dirinya karena tak ada pilihan selain menghentikan mobilnya. Suara berderak dari api yang menyala terang membuatnya semakin bingung. Dengan terpaksa ia menarik rem mendadak. Di dalam mobilnya, Zidane mencoba mengatur nafasnya. Namun pikirannya tak bisa berhenti bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya dirancanakan ibunya? Dan mengapa semua ini terasa seperti peringatan keras yang tak terduga?